Assalamualaikum la quwwata illa billah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sahbihi para jamaah rahmati Allah. Kita selamat dan pertemuan pada pagi hari ini benar-benar pertemuan akan ridho Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah, saya tergelitik untuk urusan kemudian. Ada wilayah mencari kerja tidak apa orang yang ingin menjadi dalam rencana kami dan ini jadi pemimpin usaha, institusi, pemerintahan, dan banyak orang yang pemimpin bahkan ketika terjadi proses pemilihan kepemimpinan banyak orang lagi dengan berbagai upaya yang diharapkan akan benar-benar menjadi seorang pemimpin untuk banyak orang. Saya sarankan, kalau saya sarankan, tanggung jawab pemimpinan itu berat sekali. Dan saya pribadi, kalau saya diminta untuk jadi seorang pemimpin, bukan minimal pemimpin di rumah tangga saya, karena saya sudah menjadi saya di masjid. Saya menjadi pemimpin bagi para makmum saya. Orang-orang yang terpimpin dengan sebaik-baik. Nah, terkait hal itu, saya ingat sebuah ayat yang berkali-kali saya yaitu ayat yang terdapat di dalam surat At-Tahrim, tepatnya pada ayat ke-6. Di dalam ayat itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Ila akhir ayat. Nah, ayat ini dikasihkan menyatu saya semakin hati-hati untuk menjadi seseorang yang bertanggung jawab. Kami panggil adalah orang-orang yang wahai orang yang beriman, wahai sekalian orang yang beriman. Kalau saya merasa beriman, saya harus terpanggil. Panggilannya itu sederhana tapi berat kalau dilaksanakan. Jagamu. Jadi kita itu harus kita jaga agar kita punya seseorang dunia, agar kita punya upaya untuk bisa membuat diri kita terjaga. Dan juga ahlikum, naro, dari segala macam perbuatan yang akan menyebabkan diri kita kepada kita itu mendapatkan al-barat. Itu juga dikatakan tak. Jadi kalau kita salah di dalam neraka lah yang akan ditempati. Dan kata benar itu menunjukkan sebuah tempat. Dan kalau kita bayangkan buruk ketika kita salah melakukan kepemimpinan, sehingga terbuka kita itu menjadi jauh dari Allah, jauh dari Allah dan dekat dengan Allah. Sementara orang itu kepingin sekali jadi pemimpin, bahkan yang ujungnya pernah yang dipimpin bukan hanya dirinya, hanya keluarganya, baik keluarga dalam arti keluarga inti maupun keluarga besar, tetapi luas. Ada yang kepingin jadi ketua RT, ingin jadi ketua RW, ada yang kepingin orang kepala desa, ada yang kepingin pada puncaknya kepingin jadi presiden. Ya itu hak masing-masing orang. Jadi kan ingat tanggung jawabnya berat sekali. Dan kalau ditawarkan pada saya mengatakan lebih baik tidak. Karena tanggung jawab punya hak-hak yang melekat pada diri kita yang membuat kita sebagai bagian dari kita terima dari status kita sebagai pemimpin. Tapi bukan tanggung jawab kita berat, apalagi kita bicara tentang kepemimpinan dari sebuah negara, bukan main. Ada sejumlah persoalan yang berat yang harus kita tangani, persoalan sosial, persoalan keamanan, dan persoalan yang tidak mudah untuk kita pahami, kita handle, kita urusi. Pertanyaan saya, kenapa sampai saat ini masih banyak orang yang berlomba-lomba untuk menjadi pemimpin? Bahkan yang namanya pilkada itu marah sekali. Pilkada yang saya saksikan itu luar biasa. Banyak orang yang kemudian meluangkan waktunya untuk persoalan yang terkait dengan pilkada. Saat di instansi seringkali terjadi kompetisi yang luar biasa untuk menjadi seorang pemimpin, sehingga bahkan ada seorang yang membuat tim untuk menjadikan itu dipilih menjadi seorang pemimpin instansi. Padahal tanggung jawab pemimpinan itu. Apalagi ketika saya membaca sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam bin Umar bin Khattab. Dinyatakan pada suatu saat Rasulullah bersabda, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Saya, kata Abdullah bin Umar bin Khattab, pernah mendengar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bersabda. Apa sabdanya dikatakan oleh Abdullah bin Umar? Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Semua dari kalian itu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban
atas ke, lalu dijelaskan al-imu ra'in mas'ulun an ra'iyatihi warrajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Qala an qad qala warrajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi. Jadi semua orang itu punya tanggung jawab kepemimpinan yang luar biasa. Ketika seorang imam itu jadi imam, dia punya tanggung jawab untuk memimpin rakyatnya. Yang punya imam masjid punya jamaah. Dan ketika kita menjadi pemimpin negara, rakyat negara itu berat. Seorang ayah punya tugas pemimpinan untuk memimpin rumah tangganya. Seorang suami punya tugas untuk memimpin istrinya. Seorang perempuan di rumah tangga, dia bisa berperan sebagai ibu sekaligus istri. Ibu dari anak-anaknya dan istri bagi suaminya. Dan dia punya tanggung jawab untuk menjaga rumah tangganya dan rumah tangga yang dibangun bersama suaminya. Kalau orang punya tugas sebagai rumah tangga, juga dia punya tanggung jawab untuk menjaga rumah tangga yang menjadi bagian dari tanggung jawabnya karena dia bertugas dengan tugas-tugas yang dibebankan padanya oleh mana. Dan semua itu punya tanggung jawab masing-masing. Dan saya renungkan hadis ini, kemudian saya coba untuk saya kaitkan dengan diri saya. Waduh, beratnya bukan menjadi pemimpin itu, tapi kenapa banyak orang yang menginginkannya. Hadis ini saya katakan menggambarkan bahwa kepemimpinan itu pada hakikatnya bukan terletak pada pemberian keistimewaan dan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengannya. Ini persoalan hak. Namun lebih pada tanggung jawab dan amanahnya. Seorang pemimpin yang memiliki tanggung jawab yang kuat akan berhasil dalam kepemimpinannya, walaupun terdapat kekurangan dalam fasilitas dan kemudahan yang berkaitan dengan jabatan dan pekerjaannya. Saya masih ingat bagaimana Rasulullah itu tidak punya apa-apa, tidak diberi fasilitas apa-apa, tapi dia menjadi pemimpin yang luar biasa dan berhasil memimpin orang-orang yang dipimpinnya. Orang-orang yang dipimpinnya dan kepemimpinannya itu terbukti. Saya membaca tentang kepemimpinan Rasulullah itu dari beberapa artikel dan buku. Saya mendapatkan pelajaran yang luar biasa. Bagaimana tanggung jawab beliau sebagai pemimpin itu betul-betul dituangkan dalam bentuk kepemimpinan yang luar biasa. Dia menjadi orang yang sangat amanah untuk memimpin orang yang dipimpinnya. Dan itu dicontoh oleh para sahabatnya. Dengan segala macam kekurangan yang dimilikinya, Abu Bakar, Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan juga penerusnya itu adalah orang-orang yang luar biasa. Saya seringkali membaca akhir dari pemimpinan Abu Bakar itu kan luar biasa. Akhir dari pemimpinan Umar bin Khattab juga luar biasa. Dan ketika saya baca akhir pemimpinan dari Utsman bin Affan itu saya sedih. Kenapa dia harus terbunuh oleh orang-orang yang secara formal beragama Islam? Ali bin Abi Thalib juga begitu. Dari sejarahnya kan dia terbunuh oleh orang yang secara formal beragama Islam. Ada nama Ibnu Muljam, itu kan dikatakan dalam sejarah adalah orang Khawarij. Siapapun dia, itu bisa menjadi pelajaran. Ternyata antara orang-orang yang mengaku beragama Islam saja bisa terjadi permusuhan, perseteruan. Dan perang di zaman Utsman, di zaman Ali yang terjadi di antara orang-orang Islam itu menjadi aib yang luar biasa. Apalagi ketika kekuatan pengikut Ali berhadapan dengan kekuatan Muawiyah ya, perang Siffin. Saya pernah membaca tentang perang Siffin itu miris. Kenapa sebegitu rupa orang mengatasnamakan kebenaran di dalam beragama berperang dengan sesama muslim itu dalam perang Siffin dan berakhir dengan perjanjian, dengan perdamaian. Tetapi endingnya juga menyisakan luka. Artinya tidak mudah menjadi pemimpin di antara orang Islam sendiri. Apalagi pertarungan di zaman Khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah itu juga tidak mengisyaratkan semua berjalan mulus.
dan kepemimpinan di dalam kekhalifahan yang melanjutkan kekhalifahan Bani Abbasiyah juga begitu, sampai jatuhnya kekhalifahan di Turki itu juga menyisakan hal-hal yang menyakitkan. Saya tidak mengatakan bahwa semua tidak. Banyak hal yang bisa kita pelajari dari kegagalan umat Islam dalam persoalan kepemimpinan. Dan banyak pembusukan yang berasal dari dalam yang mengakibatkan kepemimpinan Islam itu mengalami kegagalan. Meskipun banyak juga penetrasi dari luar yang mengakibatkan kepemimpinan orang Islam itu gagal. Nah sekarang ini kalau kita bicara di sini dalam keadaan di mana kita itu berhadapan dengan realitas kehidupan sosial politik misalnya, saya juga miris. Kenapa orang Islam saling berebut dan bahkan saling menyikut untuk menghadirkan sesuatu yang disebut dengan kepemimpinan yang dianggap ideal. Sekarang ini peluang orang Islam diadu domba kan besar sekali dengan persoalan kepemimpinan yang sekarang sedang dihadapi. Kita tahu bahwa memang yang namanya pemimpin itu punya fasilitas yang cukup dan bahkan terkadang berlebihan, tetapi tidak disertai dengan tanggung jawab dan amanah yang kuat. Kadang-kadang mereka itu lupa bahwa hak-hak yang melekat pada dirinya itu terletak juga tanggung jawab yang besar. Sehingga amanah kepemimpinan itu harus mereka pahami. Maka kepemimpinan seseorang itu akan gagal dan tidak menghasilkan sesuatu yang benar, yang bermanfaat bagi orang-orang yang dipimpinnya, karena yang diketahui itu hanya hak, bukan kewajiban dan tanggung jawabnya. Apalagi seorang pemimpin yang proses kepemimpinannya itu salah, maka pemimpinannya itu akan menjadi sesuatu yang bahkan memberikan mudarat pada orang-orang yang dipimpinnya. Saya masih ingat betul cerita dari guru saya tentang sebuah hadis dari Imam At-Tailami yang menyatakan secara ringkas bahwa amanah itu akan mengundang rezeki yang banyak, sehingga khianat akan menyebarkan kefakiran dan kemiskinan. Itu persoalan pemimpinan. Kalau selalu bersikap amanah, insya Allah manfaatnya luar biasa. Tapi begitu berkhianat, itu akan menyebabkan kefakiran dan kemiskinan. Artinya apa? Secara sosial ekonomi juga akan bisa kita rasakan betapa sebuah kepemimpinan yang buruk karena terjadinya pengkhianatan di dalam soal pemimpinan itu akan melahirkan keburukan-keburukan yang luar biasa. Sekarang ini kita bisa merasakan bagaimana keterpurukan sosial ekonomi masyarakat di masa pandemi. Dan ini juga tidak sama sekali terkait dengan apa yang saya katakan pemimpinan yang buruk. Saya katakan dengan bahasa saya, ya, tidak kemudian harus kita kaitkan dengan pemimpinan yang buruk, tetapi selalu ada kemungkinan bahwa hal ini terjadi sebagai akibat dari persoalan kepemimpinan yang kurang baik. Saya agak hati-hati untuk menyebutnya karena ini persoalan sensitif. Siapapun yang memimpin rakyatnya itu harus punya tanggung jawab yang besar untuk menjadikan rakyatnya itu adil, makmur, punya sesuatu yang dirasakan sebagai sebuah keadilan. Jadi keadilan itu menjadi sesuatu yang menyejarah. Kemakmuran itu menjadi sesuatu yang menyejarah. Adil makmur itu harus menjadi kenyataan. Dan ketika keadilan dan kemakmuran itu tidak menjadi kenyataan, maka pemimpin itu dikatakan sebagai pemimpin yang gagal. Ketika kezaliman terjadi di mana-mana, ketika kemiskinan ada di mana-mana, ketika kekurangan di mana-mana, ketika kekacauan di mana-mana, ketika keterpurukan dalam dunia pendidikan, dalam dunia politik, dalam wilayah budaya itu ada di mana-mana. Itu adalah potret kegagalan dari sebuah proses kepemimpinan yang dilahirkan oleh pemimpin-pemimpin yang semestinya harus dimintai pertanggungjawaban. Dan saya selalu mengatakan, hadis-hadis yang bercerita tentang pemimpin menjelaskan tentang wilayah tanggung jawab pemimpin yang sifatnya bisa khusus dan bisa umum. Tapi secara khusus, setiap pekerjaan, setiap keahlian itu memang membutuhkan keahlian, membutuhkan kapasitas tertentu dan kemampuan tertentu yang berasalnya orang itu harus kompeten. Tidak mungkin seorang pemimpin akan berhasil dalam kepemimpinannya yang berskala luas jika dalam skala khusus pun dia gagal dalam memimpin. Seorang suami yang gagal dalam memimpin keluarganya itu berpeluang tidak sukses untuk memimpin masyarakat dan lingkungannya, apalagi memimpin umat dan bangsa yang besar ini. Meskipun itu bukan sesuatu yang bisa dipastikan, tapi ada peluang untuk gagal karena pemimpin rumah tangga aja gagal kok. Tetapi tidak semuanya harus begitu. Bisa jadi orang yang gagal di dalam rumah tangga
dan dia bisa belajar dari gagalannya di dalam rumah tangga, kemudian dia melejit menjadi pemimpin yang hebat di masyarakatnya. Bisa jadi. Tetapi ketika kita ingin membuktikan kepemimpinan kita, mulai dari yang paling kecil. Jadilah seorang suami yang baik ketika memimpin istrinya. Jadilah seorang bapak yang berhasil memimpin anak-anaknya. Jadilah seseorang laki-laki yang berhasil menjadi pemimpin rumah tangga. Baru kemudian melejit keluar. Jadilah seorang ibu yang bisa menjadi ibu bagi anak-anaknya. Jadilah seorang istri yang bisa menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Jadilah guru yang bisa menjadi guru yang terbaik bagi murid-muridnya. Jadilah dosen yang bisa menjadi dosen yang terbaik bagi para mahasiswanya. Itulah yang harus kita lakukan. Kebetulan saya punya profesi sebagai dosen. Saya itu sering merenung, apa saya ini sudah berhasil menjadi dosen yang baik? Sementara belum tentu mahasiswa saya itu merasa sudah saya pimpin dengan baik ketika saya mengajar mereka, ketika saya mendidik mereka. Saya sering berdialog dengan mahasiswa-mahasiswa saya. Apa kritik Anda terhadap saya? Mahasiswa-mahasiswa saya itu banyak memberikan kritik tajam dan saya tersenyum. Karena apa? Saya punya mahasiswa yang kritis itu. Berbahagia sekali karena saya memiliki data tentang kekurangan-kekurangan saya yang harus segera saya tambah untuk menjadi sesuatu yang baik. Saya punya kelemahan yang harus saya tambah dengan kelebihan-kelebihan yang bisa saya jadikan sebagai sesuatu untuk bisa memperbaiki diri saya. Tadi dikatakan oleh mahasiswa saya, bapak itu kurang tegas. Saya katakan, iya mungkin. Dan saya mau belajar menjadi orang yang tegas. Kadang-kadang bapak itu kurang serius di dalam mengajar. Saya katakan, saya akan belajar menjadi serius. Nah, ini yang selalu saya sampaikan pada diri saya dan pada para jamaah sekalian. Seorang pemimpin yang tidak dihargai dan tidak diikuti dengan penuh ketaatan oleh orang yang dipimpinnya, oleh keluarga, oleh lingkungan dekatnya, pasti tidak akan diikuti oleh masyarakat yang lebih sifatnya sementara, atau karena rasa takut, atau karena motivasi dunia lainnya, karena pemimpin tersebut tidak memiliki keteladanan dalam wilayah tanggung jawab khususnya. Jadi saya sering mengatakan begini, kalau kita itu jadi pemimpin, jangan pernah takut, jangan pernah pesimis untuk sesuatu, untuk bisa menjadi yang terbaik bagi orang yang kita pimpin dengan bertanggung jawab. Dan tanggung jawab kepemimpinan itu bukan hanya pada manusia, tapi juga pada Allah. Dan itu harus dihadari, sehingga berat sekali. Saya merasakan, saya ini belum pernah merasa bahwa saya sudah menjadi guru yang baik bagi murid-murid saya. Saya belum pernah merasa bahwa saya itu menjadi dosen yang baik bagi para mahasiswa saya. Saya rasa harus memperbaiki diri saya menjadi suami yang terbaik bagi istri saya, bapak bagi anak saya, dan sebagainya. Dan ternyata tidak mudah memperbaiki diri karena apa? Selalu ada kendala-kendala untuk menjadi lebih baik. Tetapi itu harus kita upayakan. Kalau kita selalu mengedepankan kewajiban dan usaha, selalu berusaha memperbaiki diri. Tapi kalau kita selalu bicara tentang hak, kita sering kali mengeluh karena kita tidak mendapatkan sesuatu yang baik kita. Jadi saya pernah eh, tidak mendapatkan hak saya, dan itu terjadi beberapa kali. Saya cuma tersenyum. Yang terpenting bagi saya, kewajiban dan tanggung jawab saya sudah saya laksanakan. Bahwa kemudian orang tidak memberikan hak pada saya, biarlah itu mengalir. Karena apa? Rezeki itu tidak akan pernah salah untuk diberikan Allah kepada orang yang berhak. Itu aja. Satu saat hak saya akan saya peroleh dengan cara yang macam-macam, karena Allah tidak akan pernah membiarkan hambanya terdolimi. Dan itu yang saya yakin. Oleh karena itu, misalnya dalam suasana hari, saya seringkali mengatakan pada para jamaah saya, hendaklah kita memilih pemimpin yang insya Allah nanti akan bertanggung jawab memimpin untuk masyarakatnya. Dan kalau kita salah memilih pemimpin, fatal akibatnya. Kita akan menjadi orang yang terombang-ambing karena pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat akan susah. Dan begitu kita pilih pemimpin yang tepat, insya Allah kita akan menjadi masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bertanggung jawab, yang pada saatnya akan menghadirkan keadilan dan kemakmuran bagi orang-orang yang dipimpinnya. Kita punya pemimpin yang bisa menciptakan keadilan dan kemakmuran, mari kita renungkan. Dan kalau jawabnya belum, mari kita bersama-sama berbenah diri. Kalau jawabnya sudah, mari kita lanjutkan untuk kita tingkatkan keadilan dan kemakmuran yang terjadi itu. Semakin lama insya Allah akan semakin baik kalau kita mau bahu-membahu, tolong menolong untuk melahirkan sesuatu yang terbaik. Dan inilah yang selalu saya lakukan, kita berbenah diri bersama-sama untuk menjadi yang terbaik, baik ketika kita jadi pemimpin atau yang dipimpin. Rakyat dan pemimpinnya itu satu, saiko proyo dalam bahasa Jawa, untuk menjadikan diri kita itu menjadi orang yang tercerahkan, yang tersejahterakan.
yang betul-betul mendapatkan sesuatu yang terbaik dari proses kepemimpinan yang dilahirkan oleh pemimpin dan rakyatnya, yang bisa melakukan tindakan yang baik dengan sinergi yang tepat untuk melahirkan kebaikan demi kebaikan di masa kepemimpinan seorang pemimpin dan serangkaian proses kepemimpinan yang dilakukan oleh para pemimpin terhadap rakyatnya. Mari kita mulai dari diri kita sendiri, juga kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.